Irjen Ferdy Sambo disebut ngamuk sambil teriak dan tebar ancaman. Kapolri Jenderal Listio kena colek. Di dalam Pak, yang ke dalam? Ya, tim sus semuanya. Siapa Ya, tim sus semuanya langsung dipimpin oleh Pak Kapolri, kemudian Pak Irwasum bersama tim semuanya dalam proses pendalaman. Termasuk yang di Bareskrim semuanya sama. Pemeriksaan saksi dan juga menganalisa kembali hasil dari laboratorium forensik. Semua bukti nanti akan disampaikan. Tapi justru yang menarik adalah tantangan sekarang bagaimana penyidik mengungkap di balik itu. Okay. Makanya ini kejahatan ini bukan suatu kejahatan yang biasa, tapi kejahatan tanda petik yang dalam institusi kecil, gitu loh. Okay. Adalah melibatkan para pihak yang berstatus dan berdinasan. Lebih dari satu, penyerta itu lebih dari satu. Teorinya kalau anak mahasiswa itu namanya dynamic penyertaan. Nah ini yang dicari. Nah, inilah yang kita tunggu. Polri sedang mengumpulkan bukti-bukti, ya termasuk yang tadi siang diperiksa itu dalam rangka pengumpulan bukti. Kira-kira yang tepat, yang berpotensi, seperti yang dirumuskan dalam pasal 55 siapa? Nah ini yang kita tunggu. Proses penyidikan terkait menyangkut masalah kejadian di Duren 3. Jadi tim sus ini kerjanya adalah pro justisia. Ya, tapi sesuai dengan arahan Pak Kapolri, selain tim sus, ada juga inspektorat khusus. 3 Pati Polri bintang 1 dan saat ini sedang berproses. Kemungkinan juga akan berkembang ke nama-nama lain atau ke pangkat-pangkat lain. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri kemarin malam, bahwa inspektorat khusus sudah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang. Tapi yang jelas, rekan-rekan tahu ada CCTV rusak yang diambil pada saat di Satpam, dan itu juga sudah kita dalami. Kita sudah mendapatkan bagaimana proses pengambilan dan siapa yang mengambil, juga sudah kita lakukan pemeriksaan. Dari 25 orang ini, 4 sudah ditempatkan di tempat khusus. Ya, dalam rangka untuk proses pembuktian yang lainnya dulu. Adalah sidang kode etik karena ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan olah TKP. Dan saat ini tentunya kita akan melakukan proses selanjutnya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan proses nanti berdasarkan hasil keputusan apakah ini masuk dalam pelanggaran kode etik maupun pelanggaran pidana. Mas Riksus ini pengawasan pemeriksaan khusus ya, terhadap perbuatan Irjen FS yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir J. Irjen Ferdy Sambo diperiksa sebagai saksi untuk dugaan tindak pidana pembunuhan yang telah menetapkan tersangka Eliezer sebagai pelakunya. Dari Irsus menetapkan bahwa Irjen Pol FS ya diduga melakukan pelanggaran ya terkait menyangkut masalah ketidakprofesionalan di dalam olah TKP. Oleh karenanya pada malam hari ini yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus. Irjen Ferdy Sambo telah ditempatkan di markas Komando Korps Brimob, Kelapa II Depok sejak Sabtu 6 Agustus 2022. Penempatan Kadipropam nonaktif di Mako Brimob itu bertujuan untuk pemeriksaan pelanggaran prosedur penanganan kasus kematian Brigadir J yang terjadi di rumah dinasnya pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Setelah adanya kabar tersebut, Mako Brimob pun menjadi salah satu kata kunci yang paling banyak dibicarakan bahkan masuk trending Twitter. Salah satu cuitan dengan kata kunci Mako Brimob itu dibuat oleh pengguna akun @theeagleben pada Minggu 7 Agustus 2022. Pada kicauannya itu, netizen melalui akun tersebut menyinggung soal kabar terkait dugaan bahwa Irjen Ferdy Sambo mengamuk di sebuah ruangan. Pengguna akun @theeagleben mengaku mendapatkan informasi langsung dari seseorang. Menurutnya, Ferdy Sambo mengamuk sambil berteriak dengan menebar ancaman untuk membuka semua yang diketahuinya jika ia ditetapkan sebagai tersangka. Pengguna akun itu kemudian menyebut hal itu yang membuat Ferdy Sambo akhirnya dibawa ke Makobrimob. Cuitan tersebut langsung menarik perhatian netizen sampai saat ini.
Hingga artikel ini ditulis, kicauan itu sudah mencapai 1.340 retweet, 5.184 tanda suka, dan 668 balasan. Selain itu, masih ada berbagai macam balasan yang ditulis netizen dalam cuitan @TheEagleBand tersebut. Selain pengguna akun @TheEagleBand, Makobrimob juga digunakan oleh warganet lainnya dan kini kata kunci itu sudah disebut lebih dari 11.000 cuitan. Baradae nyesal ikut skenario, ngaku salah ke Bang Yos hingga cerita keterlibatan Ferdi Sambo. Baradae atau Barada Richard Eliezer Limihu menulis surat kepada keluarga Brigadir J atau Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat Senin 8 Agustus 2022. Barada Richard Eliezer Limiu atau Baradae buka suara terkait keterlibatan Irjen Ferdi Sambo pada kematian Brigadir J atau Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Baradae berencana mengajukan justice kolaborator ke LPSK untuk membongkar pelaku utama pembunuhan Brigadir J. Ia merasa lebih lega saat ini, apalagi publik dan sejumlah pengacara mendukungnya untuk mengungkap fakta yang sesungguhnya. Titik terang kasus Brigadir J segera terlihat. Namun pada hari ini Senin 8 Agustus 2022, Baradae melalui kuasa hukumnya Deoli Payuwara membeberkan sedikit keterlibatan Baradae dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Namun ia memastikan Baradae menembak Brigadir J tanpa motif. Sebab penembakannya dilakukan Baradae adalah atas perintah atasannya. Saat ditanya siapa atasan yang dimaksud, Deolipa mengatakan pimpinan utama dan kelompok lain di atas Baradae. Terkait apakah Baradae bercerita tentang keterlibatan Irjen Ferdi Sambo dalam kasus meninggalnya Brigadir J, Deolipa tidak membantahnya. Ia mengatakan keterlibatan Baradae dalam kasus pembunuhan Brigadir J karena disuruh atau diperintahkan menjalankan skenario yang disiapkan. Ia mengatakan Baradae sebelumnya mengalami tekanan akibat perintah atau tekanan masa lalu. Tekanan ini, kata Deolipa, termasuk pemerintahan pembuatan skenario. Menurut Deolipa, tidak ada peristiwa tembak-menembak seperti cerita dahulu. Saat ini, kata Deolipa, Baradae siap sekali menjadi justice kolaborator dan akan bercerita apa saja atau kejadian apa yang sebenarnya. Menurut Deolipa, saat ini Baradae merasa lebih tenang dan nyaman karena sudah mau berniat membuka kejadian yang sebenarnya. Baradae dikorbankan. Sebelumnya kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, yakni Komarudin Simanjuntak, mengatakan bahwa Baradae yang ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan terhadap Brigadir J hanyalah dikorbankan oleh pihak lain saja. Menurut Komarudin, tujuannya agar mengantisipasi bila ada pihak yang membayar Baradae untuk menanggung semua kejahatan pembunuhan terhadap Brigadir J. Menurut Komarudin, Baradae atau Barada Eliezer tidak masalah dengan Brigadir J. Komarudin mengatakan sempat beredar kabar Baradae adalah pelatih menembak. Terkait dugaan siapa yang melakukan dan membayar Baradae, Komarudin mengatakan itu menjadi tugas polisi mengungkapnya. Hal yang janggal, kata Komarudin, Baradae mengaku hanya menembak 5 peluru dan terkena 4. Malahan lucunya, kata Komarudin, Baradae yang tadinya mengaku menembak dari atas kemudian keterangannya berubah lagi. Komarudin mengatakan sangat tidak mungkin jika pelaku pembunuhan terhadap Brigadir J hanya Baradae saja. Tersangka baru sebelumnya dalam kasus tewasnya Brigadir J, ajudan istri Irjen Ferdi Sambo, Brigadir Riki, ditetapkan sebagai tersangka baru selain Baradae. Penetapan tersangka terhadap Brigadir Riki ini disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Jajadi. Andi mulainya mengungkap bahwa Brigadir Riki sudah ditahan di Bareskrim Polri. Andi juga meluruskan kabar bahwa ajudan dan asisten rumah tangga Ferdi Sambo ditangkap oleh tim sus. Yang benar adalah Barada RE dan Brigadir RR yang diamankan, di mana mereka merupakan sopir dan ajudan istri Ferdi Sambo. Menurut Andi, Brigadir Riki sudah ditetapkan menjadi tersangka seiring dengan penahanan tersebut. Brigadir Riki disangkakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Penahanan terhadap Brigadir RR, kata Andi, terhitung mulai Minggu. Brigadir Riki ditempatkan di rutan Bareskrim Polri. Sebelumnya, tim penyidik tim sus Bareskrim Polri juga telah menetapkan Bayangkara 2 Richard Eliezer Pudihang Limiu atau Baradae sebagai tersangka. Baradae dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Pasal ini berbeda dengan yang disangkakan kepada Brigadir RR atau Riki. Baradae dan Brigadir Riki ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan polisi yang dilayangkan oleh pihak keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Kuasa hukum keluarga melaporkan dugaan pembunuhan berencana pasal 340 KUHP, junto 338, junto 351, pasal ayat 3, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Polisi menyebut Ferdi Sambo di tempat khusus.
Irjen Ferdy Sambo ditahan karena diduga melakukan pelanggaran kode etika terkait masalah ketidakprofesionalan dalam olah TKP kasus Brigadir Yosua. Oleh karena itu, Irjen Ferdy Sambo dibawa ke Makobrimob Polri Kelapa II Depok Sabtu 6 Agustus. Kadihumas Polri Irjen Dedi Prasetyo dalam konferensi pers di Mabes Polri Jakarta Sabtu 6 Agustus 2022 mengatakan, Irjen Ferdy Sambo diduga melakukan pelanggaran kode etik terkait masalah ketidakprofesionalan dalam olah TKP kasus Brigadir Yosua. Oleh karena itu, Irjen Ferdy Sambo dibawa ke Makobrimob Polri Kelapa II Depok. Irjen FS diduga melakukan pelanggaran terkait menyangkut masalah ketidakprofesionalan di dalam olah TKP, kata Irjen.